Kolektor itu mengingatkan kita untuk menyelesaikan urusan kita di dunia. Karena kan salah satu urusan yang tidak bisa kita selesaikan di akhirat adalah urusan utang piutang. Debt kolektor macam itu, jangan biarkan dia lawan, tangkap, jangan pakai lama. Membeli rumah di perumahan Royal Greenland sama dengan membeli harapan dengan jaminan nilai yang akan terus menguntungkan. Selamat datang Kang Acep, sudah hadir di studio kami di Pascal Podcast. Kalau saya lihat nih namanya pemirsa, ini kereta komuter lain tuh kalah panjangnya. Karena di sini Acep Saifuddin SHI, SH, MH, MM, MSI, CLA, CPL, CPCLE, CTA, CPM, CPRM, panjang banget, makanya tidak akan hafal. Tapi cukup dikenal dengan sebutan Kang atau Bang nih. Bebas. Karena kita orang Sunda, sebutinnya Kang Acep saja ya. Siap. Biasanya kan identik pengacara itu dari Medan ya, Bung. Halo Bang atau Bung ya. Kita pengacara asli Sunda. Asli Sunda ya? Ya, oke. Oke, Kang Acep, hatur nuhun sudah datang di tempat kami. Sengaja kami mengundang Kang Acep ini, sebetulnya ada topik yang sekarang lagi hangat ya, di nasional mungkin. Tapi sebelumnya, saya sih pengen memperkenalkan diri dulu. Kang Acep ya, langsung Kang Acepnya saja, biar pemirsa nih tahu bahwa di Kabupaten Lebak ada pengacara muda yang sudah menjadi konsultan hukum di berbagai perusahaan baik pemerintah maupun swasta, dan sudah melanglang buana ke berbagai tempat untuk sekolah, sehingga gelarnya pun sangat panjang sekali. Silakan Kang Acep memperkenalkan diri juga. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Acep Saifuddin. Saya asli kelahiran Lebak 12 Desember 1987. Nah, saya bertempat tinggal di Lebak, tepatnya di Kecamatan Rangkas Bitung. Tapi saya asli lahirnya di daerah Cirinten. Cirinten ya. Cirinten itu pemekaran dari Kecamatan Bojong Manik. Mau nempel ke Baduy lah kira-kira. Baduy, oke. Ya, tapi saya besar di Kota Rangkas Bitung. Setelah SMA saya sudah mulai bermigrasi pindah ke Rangkas. Iya. Nah, setelah itu baru lanjut kuliah ke Jakarta. Kuliah di beberapa kampus lah di Jakarta, pindah ke Serang, balik lagi ke Jakarta. Nah, gitu. Sekarang juga masih kuliah di beberapa kampus sih. Belum cukup gelar yang ada. Kayaknya belum selesai. Belum selesai. Ya. Jadi harus terus ya. Iya. Kuliah di Jakarta, sekarang masih kuliah di Jakarta. Sekarang masih ada kuliah yang belum selesai. Yang doktor ilmu hukum di Universitas Pelita Harapan. Kemarin memang ada kendala sedikit karena promotor saya meninggal. Jadi saya sementara istirahat dulu. Oh gitu. Kang Acep, sebelum kita ke topik, saya ngelihat nih kayaknya pengacara memang harus punya branding sendiri ya, atau stylenya. Kan diajarin Kang Gegi, personal branding. Ya, jadi memang saya juga pernah dengar lah gimana seorang pengacara Hotman Paris ya, dia membrandingkan diri itu dengan segala style gayanya yang khas sehingga orang kenal. Dengan cewek-cewek gitu ya. Dengan cewek-cewek. Kang Acep dengan cewek-cewek juga? Oh enggak, jangan ya. Ya, dengan cewek, dengan batu alinya, dengan gaya yang hedonnya, ya. Dan cincinnya banyak. Cincinnya gitu. Banyak yang selalu. Saya udah hilang semua cincinnya. Tadinya ada cincin. Tadinya ada beberapa. Nah, biasa ketemu temen di mana gitu, diminta habis. Sekarang tinggal rantai ya. Iya. Nah, saya perhatikan beberapa pengacara di Rangkas Bitung ya, di Lebak gitu. Saya ngelihat memang sosok Kang Acep ini beda dari stylenya, dengan rambutnya yang panjang ya, itu rambut dikucir, itu kan bisa membedakan. Ternyata memang brandingnya sudah tampak ya. Ya. Sudah tampak. Personal brandingnya dipakai. Sebagai lambang kebebasan aja sih. Lambang kebebasan. Bahwa profesi pengacara itu bebas. Nggak ada yang ngatur stylenya harus kayak gimana. Bebas saja ya. Ya, silakan membentuk sendiri lah. Tapi dari karakter suara atau logat ataupun gaya berbicara dengan orang emang harus keras. Enggak juga sih. Itu kayaknya terbentuk sendiri. Dari lingkungan. Ya. Karena ada beberapa orang bilang,
Kang Acep kok orang keras ya katanya. Ada lah beberapa. Enggak lah, Enggak ya? saya pelan-pelan aja. Pelan aja. Karena mungkin orang Tapi lihat, memang tergantung lawannya sih kan. Kayak misalkan di persidangan nih. Kalau lawannya yang halus-halus aja ya kita juga pelan. Tapi kadang-kadang kalau lawannya keras ya mau nggak mau harus mengikuti. Kalau saya tidak mau memulai lebih dulu. harus ini ya. Ya, jadi saya lihat dulu nih lawannya kayak gimana. Gitu. Ini Kang Acep, kenapa sih ngambil hukum, ngambil jadi pengacara? Dulu saya itu pengen mengerti tentang pemerintahan. Jadi pengen mengerti tentang aturan-aturan yang menyangkut pemerintahan dan lain-lain. Dulu memang pesan orang tua saya seperti itu. Nah, saya kira memang ini sempat saya dulu kepikiran pengen ngambil ilmu pemerintahan gitu, tapi dari sisi aturannya kayaknya kurang memadai gitu. Makanya setelah saya timbang-timbang, ya akhirnya saya bilang, oh, jurusan yang pas buat saya hukum nih. Hukum tuh bisa masuk kemana-mana. Apa memang ada keluarga dari hukum dulu? Oh, nggak ada. Keluarga saya nggak sekolah sih. Oh gitu, jadi memang satu-satunya Kang Acep? Ya, orang tua saya lulusan SD, SD juga nggak lulus. Oh gitu. Ya, kakak-kakak saya cuma lulusan MTS sama SMA. Jadi memang tidak ada darah turunan ya di hukum, nggak ada. ya? Jadi berdiri sendiri ya? Karena ini kan dari Cirinten ya, Cirinten jadi konsultan hukum, jadi seorang pengacara yang cukup handal lah untuk di Kabupaten Lebak, bahkan di Banten saya lihat lah, karena saya juga sering perhatikan medsosnya Kang Acep ya. Asik. Iya asik. Ini di usia yang kelahiran 87, 35 ya. Kita SMA keluar tahun 2006 ya. 2006. Beda 16 tahun ya, SMA 1 ya. Beda 16 angkatan pemirsa. Jadi Kang Acep ini satu alma mater di SMA 1 Rangkas Bitung. Beliau itu tahun 2006. Kalau saya tahun 90, jadi beda 16 tahun. Waduh, terlihat sekali bahwa saya itu sangat terlalu tua di saat ini ya. Sangat senior. Sangat senior ya. Tapi bukan senang istri orang ya, senior ya. Kang, kembali lagi ke tadi cerita bahwa memang background-nya tidak ada. Sehingga tertarik. Ada satu momen nggak? Kenapa tiba-tiba saya harus ngambil hukum? Satu momen mungkin ada dalam kehidupan Kang Acep tiba-tiba, atau mungkin ada trauma apa sehingga saya harus jadi pengacara. Ada satu momen nggak? Kalau momen untuk kuliah ada. Dulu waktu SMA itu ada salah satu guru saya yang bilang bahwa Acep ini nggak bakal bisa kuliah. Boleh tahu namanya nggak? Saya sih nggak keberatan, tapi takutnya beliau yang keberatan. Oh gitu. Ya, nanti di luar ini aja saya sampaikan. Ya intinya mungkin karena melihat saya dulu tinggal juga di masjid gitu, berasal dari keluarga yang kurang mampu gitu. Tapi kan dia tidak melihat bahwa saya akan kemana. Jadi dulu waktu SMA itu saya sudah buat dream book saya mau kemana. Oh iya. Sampai sekarang masih ada itu di rumah saya. Jadi saya sudah tuliskan tahun sekian saya akan kemana, tahun sekian saya akan kuliah di mana, tahun sekian saya mau beli apa gitu. Sudah ditulis Sudah ya? ada di dalam sebuah buku, judulnya Dream Book, buku impian. Sebagian besar sudah tercapai semua cita-citanya. Dan dari background-nya kayaknya dari keluarga agamis juga ya, Kang Acep. Bahkan Biasa-biasa aja sebenarnya keluarga saya. kalau dari ini pernah jadi juara MTQ juga ya di SMA ya? Itu kan waktu SMA. SMA. Karena saya waktu SMA tinggal di masjid. Boleh dong, sedikit saja ini. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh? Oh, juara MTQ, makanya saya pengen dengar juga MTQ-nya. Nggak boleh ya itu ya? Takut salah itu. Oh, salah. Oke. Artinya bahwa memang Kang Acep ini multi talent ya. Dari di bidang agama pun. Karena saya baca nih CV-nya sangat padat sekali ya, prestasinya luar biasa. Di umur yang sangat muda ini jarang sekali orang dari daerah bisa melakukan ini. Sekali lagi tepuk tangan juga buat Kang Acep Saifuddin. Baik, warga Lebak, acara ini tetap terselenggara atas kerjasamanya Paskal TV, Paskal Printing and Advertising, Perumahan Royal Greenland, Bayah Dompak Geopark, dan lain-lain. Terima kasih untuk partisipasinya. Kita lanjutkan lagi. Kang Acep, akhir-akhir ini kita melihat berita yang sangat viral ya. Berita apa nih? Berita seorang artis apa Instagram yang mobilnya ditarik, sangat viral ya.
mungkin tentang debt collector ya, Clara Sinta ya. Clara Sinta apa ya kalau nggak salah ya. Ini viral dalam 1 minggu ini ketika mobilnya ditarik oleh debt collector. Bahkan di situ ada 1 orang polisi sampai kasarnya dibentak-bentak segala. Ini kita lihat cerita di situ ya, versi yang kita lihat. Dan ini di TikTok maupun di media sosial lainnya sangat viral. Jadi viral. Yang akhirnya mengundang Kapolda Metro Jaya memberikan statement yang sangat luar biasa, kerasnya untuk memberantas debt collector atau MATEL ya, mata elang. Dari segi hukum, ya, kalau saya melihat ini sebetulnya bagaimana sih posisi debt collector ini di kehidupan kita saat ini, Kang Acep? Ya, saya kira memang meskipun debt collector ini image-nya negatif kan, tapi saya kira debt collector ini adalah profesi yang sah menurut hukum. Betul. Ya, karena dia harus bernaung di sebuah institusi yang berbadan hukum, harus PT, kemudian dia juga harus punya yang namanya sertifikasi. Nah, jadi ada sertifikasi jasa penarikan. Nah, itu ada ujian di OJK, bahkan ada organisasi yang mengeluarkan sertifikasinya. Jadi memang kalau dari sisi profesi itu profesi yang sah saya kira. Nah, cuma memang image-nya di lapangan ini sudah terlanjur terbentuk. Nah, image-nya preman atau apa gitu. Padahal di luar itu banyak yang lebih preman sebenarnya. Oh begitu. Ya. Karena memang kenyataannya ya di lapangan tuh orang jadi ketakutan begitu ada mata elang motel ya. Memang dari kalau kita lihat videonya yang kemarin dan beberapa teman-temannya yang mengalami itu seperti kasar, ada kekerasan, bahkan diintimidasi, diancam segala. Kemarin juga pernah lihat itu sebetulnya kalau kita sedang membawa kendaraan dan mau ditarik sama MATEL, sebetulnya itu bisa menolak. Betul nggak itu menurut aturan hukum? Ya, karena setelah putusan MK tahun 2021 ya boleh menolak. Ketika misalkan orang itu boleh menolak ketika memang yang menguasai unitnya memang atas nama dia sendiri. Begitu. Tapi kadang-kadang kan yang terjadi di masyarakat kita, ketika tidak bisa bayar cicilan dioper nih ke orang lain. Padahal itu menimbulkan tindak pidana baru, mengalihkan unit atau objek jaminan fidusia kepada gitu ya, pihak lain yang tidak sepengetahuan pihak leasing. Itu melanggar hukum gitu. Secara pidana dia masuk pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 tahun 99 Undang-Undang Fidusia. Nah, kadang-kadang masyarakat nggak ngerti nih. Dibohongin misalkan, mohon maaf, oknum LSM misalkan. Udah sini, mobilnya kasih ke saya. Aman, nanti leasingnya nggak bakalan ngejar-ngejar lagi. Padahal nggak begitu. Justru dengan dialihkan unitnya kepada pihak lain, ini malah muncul tindak pidananya. Bisa kena pasal 36 Undang-Undang 42 tahun 99 tentang jaminan fidusia. Bisa kena pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Tentang jaminan fidusia tuh. Apa sih artinya? Jaminan fidusia ini begini. Jadi ketika misalkan seseorang dia mau membeli kendaraan, motor atau mobil misalkan, tapi kemudian dia tidak bisa membeli secara cash, tidak bisa membeli secara tunai, otomatis dia membeli secara kredit. Nah, aturan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 tahun 99, ketika seseorang membeli kendaraan secara kredit, maka harus ada jaminan. Nah, ketika misalkan seseorang itu tidak bisa membayar kreditnya, tidak bisa bayar cicilan ke pihak leasingnya, ini pihak leasing dia punya apa nih? Punya kekuatan apa nih untuk mengambil jaminannya? Nah, makanya dikeluarkanlah sertifikat jaminan fidusia. Ada syaratnya itu? Ada, syaratnya dia harus ada akta jaminan fidusia, kemudian ada perjanjian pembiayaan. Nah, dia juga ada bayar pajak terkait jaminan fidusianya. Ada pembayaran lagi ya? Ya, diurus oleh notaris lah. Sehingga kemudian keluarlah sertifikat yang namanya sertifikat jaminan fidusia. Itu dikeluarkan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM. Nah, dulu sertifikat fidusia ini boleh digunakan untuk melakukan parate eksekusi. Nah, eksekusi secara langsung tanpa harus melalui pengadilan. Karena memang di sertifikat jaminan fidusia itu ada irah-irah yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Makanya itu dianggap sama dengan putusan pengadilan. Nah, kemudian setelah ada yang melakukan uji material ke Mahkamah Konstitusi tahun 2021, nah, bahasa itu kemudian dianggap tidak bisa lagi dilakukan. Jadi tidak boleh melakukan
tarik paksa dengan kemudian hanya bermodalkan sertifikat jaminan fidusia. Nah, tapi undang-undang itu tidak dibatalkan. Undang-undang nomor 42 tahun 99 tidak dibatalkan, hanya pasal itu aja. Artinya ketika misalkan si konsumen ini menolak untuk ditarik, maka kemudian langkah selanjutnya harus dilakukan eksekusi melalui pengadilan. Nah, tapi terkadang konsumen itu banyak yang, oh ini kan bukan dari pengadilan, ini kan begini begitu gitu. Padahal kalau sampai eksekusinya itu melalui pengadilan, itu konsumen yang merugikan. Oh gitu. Saya jamin konsumen yang rugi. Kalau lewat pengadilan. Ya, contohnya gini. Misalkan Kang Gegi ini kredit mobil ke saya misalkan, perusahaan PT apa finance. Nah, terus kemudian Kang Gegi telat 5 bulan misalkan, mau saya eksekusi. Kang, ini unitnya mau diserahin baik-baik apa gimana? Oh nggak mau, saya mau melalui pengadilan. Nah, saya sebagai pihak yang memberikan pinjaman, saya sebenarnya dengan senang hati. Dengan ke pengadilan, kerugian-kerugian saya itu harus dibayar penuh oleh si konsumen. Nah, rata-rata leasing itu ketika misalkan si konsumen menyerahkan unitnya secara sukarela, itu biasanya utangnya dianggap lunas semua, Kang. Padahal karena sudah lama nilai objek jaminannya juga turun, itu biasanya kurang. Ketika dilelang itu biasanya kurang dari utang dia kepada leasing. Oh gitu ya. Nah, kalau di pengadilan harus jelas nih kurangnya berapa, dia harus bayar sisanya. Ini kan yang banyak masyarakat kurang tahu nih, karena memang harus edukasi dan sosialisasi ya. Harus banyak sosialisasi. Banyak sosialisasi. Karena yang ada di pikiran masyarakat, ketika motor atau mobil atau kendaraan mereka ditarik di tengah jalan sama debt collector, mereka pikir, waduh, kiamat buat mereka. Padahal ada hukum lain yang bisa membuat mereka juga aman kan. Dan ini tidak diketahui sama masyarakat, terutama yang undang-undang. Memang harus banyak sosialisasi ke masyarakat. Tugas siapa sebetulnya itu? Tugas pemerintah. Pemerintah dalam hal ini? Pemerintah saya kira yang menaungi ini, dia dari OJK juga sebenarnya bertanggung jawab untuk mensosialisasikan ke masyarakat. Kepolisian juga, karena dia juga punya peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia, dan itu saya kira hampir tidak pernah dilaksanakan. Oh gitu. Nah, tinggal saya kira ini Polri-nya mau mencabut kemudian merubah peraturan itu, atau memang ini mau dijalankan. Karena sebelumnya kan peraturan Kapolri ini saya kira tujuannya baik. Ketika misalkan pihak perusahaan dirugikan dengan adanya cedera janji, gitu, konsumen yang nggak mau bayar, ini boleh si pihak leasing, si perusahaan pembiayaan, meminta pendampingan kepolisian untuk melakukan eksekusi. Karena dulu konsepnya kan tidak perlu melalui pengadilan, karena sudah dianggap sertifikat fidusia itu sudah dianggap sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tinggal pendampingan aja. Jadi boleh nih kita ngambil unitnya, minta didampingi sama kepolisian. Boleh ya. Nah, tapi faktanya itu tidak terrealisasikan, Kang. Entah itu dari pihak leasingnya yang tidak minta bantuan sama polisi, atau polisinya yang tidak proaktif ke leasing. Ya, kemungkinan Dua-duanya. Dua-duanya. Saya memang pernah menjadi kuasa hukum salah satu perusahaan leasing, dan saya pernah melakukan itu juga di Lebak. Saya pernah mengajukan permohonan pengamanan eksekusi jaminan fidusia, diajukan melalui Kabag Ops waktu itu, dan sudah ACC. Kemudian Kabag Ops memberikan instruksi ke Polsek waktu itu, salah satu Polsek di Lebak lah, untuk melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia, tapi ternyata tidak terrealisasi, kan. Jadi alasannya waktu itu dari Polsek, oh di sini sedang tidak kondusif, ini kondisinya begini. Ya saya bilang kan tugas Bapak hanya mendampingi, takut khawatir ada kejadian hal-hal yang tidak diinginkan sehingga kemudian ada pihak yang dirugikan. Nah sebenarnya kan tugas mereka hanya untuk pengamanan saja. Nah, kalau bisa saja misalkan dari pihak leasingnya datang, dibicarakan baik-baik, ternyata diserahkan secara sukarela, kan selesai sebenarnya. Nah, kalau kemudian ada keributan, misalkan pihak leasingnya maksa, atau misalkan pihak konsumennya maksa nggak mau nyerahin, baru itu kemudian butuh pengamanan, kan. Kalau mereka tidak terjadi hal-hal yang seperti itu, tidak terjadi kekerasan dan lain-lain, kan sebenarnya nggak ada masalah. Ini ada pertanyaan lagi untuk leasing ya. Kenapa leasing sendiri harus memakai pihak ketiga ya, atau outsourcing ya dalam hal ini penagihan ini?
apakah tidak ada memang khusus di bagian leasingnya atau memang menggunakan mereka itu dengan tanda kutip agak keras? Ya, begini Kak, sepengetahuan saya memang di pihak leasing itu sudah mereka sudah berlapis kan. Jadi misalkan konsumen ini yang telat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu petugasnya beda-beda kan. Rata-rata ketika telatnya baru sebulan, ini internal si A nih yang nanti akan mengunjungi ke rumahnya. Nah, kemudian 2 bulan ada petugas yang beda lagi, 3 bulan petugas beda lagi. Nah, setelah itu rata-rata dikirim yang namanya surat peringatan. Bahkan kadang-kadang somasi, sama aja somasi dan surat peringatan. Nah, yang jadi masalah adalah ketika sudah 3 bulan tidak mau bayar, ini rata-rata leasing itu karena oleh pihak leasing di pusatnya dianggap tidak bisa menyelesaikan, sehingga kemudian itu dikembalikan rata-rata ke pusat kan. Nah, sehingga kemudian pusat melakukan kerjasama dengan pihak perusahaan jasa penarikan. Dan itu juga banyak syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya perusahaannya harus berbadan hukum. Kemudian dia harus punya sertifikasi sebagai perusahaan jasa penarikan. Nah, baru kemudian bisa dilakukan MOU. Dalam hal penarikan memang tidak ada edukasinya untuk menarik secara sopan, santun, dan lembut, ada nggak? Kalau dari sisi perusahaan itu ada kan? Ada. Saya pernah baca di MOU-nya maupun surat tugasnya, surat kuasa penarikan, itu sudah rapi semua kan? Ada jelas. Contohnya, salah satunya melakukan penarikan tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum misalkan. Kayak misalkan dilakukan kekerasan, dirampas di jalan tol, misalkan dipukuli, gitu. Itu udah jelas nggak boleh. Gitu. Memang jelas ada ya? Ada. Di bahasa di MOU dan kemudian di surat kuasa penarikannya itu ada semua. Nah, sehingga sebenarnya si perusahaan jasa penarikannya ini yang saya kira memang perlu dilakukan pembinaan supaya melakukan cara-cara yang lebih halus. Nah, kira-kira. Itu kan akhirnya ketika di lapangan terjadi kekerasan, bahkan akhirnya timbul tindak pidana, makanya seperti yang terjadi sekarang ini ya, entah manalah yang benar ya, kalau saya dari kacamata hanya sebagai netizen ya, bukan orang hukum, bukan aparat hukum. Ya kalau kejadian seperti ini akhirnya kan ramai diperbincangkan. Padahal memang kejadian ini sudah lama. Sudah dari zaman dulu. Ya ada. Ada. Cuma memang karena viral baru kemudian naik. Kalau saya kan melihatnya tidak bisa hanya dari satu sisi. Ini debt collector jelek, nggak bisa. Bahkan kadang-kadang konsumen yang lebih parah nih. Ada oknum konsumen misalkan dia menyewa preman atau menyewa oknum ormas, LSM gitu. Ini si debt collectornya yang malah digebukin gitu. Oh ya, ada yang kejadian. Ada yang begitu. Saya pernah ada di salah satu leasing nih. Nah, ketika ditarik, si yang menariknya dipukulin, unitnya diambil lagi. Tapi ketika dilaporkan balik sama pihak leasingnya, yang backupnya hilang semua kan. Yang kasihan kan konsumennya sebenarnya. Salah satu contoh nih, saya baru minggu lalu kayaknya ada ibu-ibu datang ke kantor saya. Dia dipanggil oleh Polda Banten. Karena dia sebelumnya beli mobil, karena sempat ada kendala nggak bisa bayar cicilan beberapa bulan, sehingga datanglah pihak yang seolah-olah datang memberikan pertolongan. Udah mobilnya kasih ke saya aja, saya kasih 10 juta. Aman, nggak bakalan dicari leasing. Nah, ternyata setelah itu dia dipanggil Polda. Karena setelah ditagih ke rumahnya nggak ada kan, unitnya nggak ada. Terus orangnya bilang, unitnya udah dibawa sama si A, katanya udah selesai sama leasing, udah bukan lagi menjadi urusan saya. Padahal nggak bisa seperti itu. Boleh nggak misalkan ketika seorang melakukan kredit mobil terus dialihkan ke pihak lain? Boleh kan? Tapi harus sepengetahuan leasingnya. Kalau di bawah tangan tanpa sepengetahuan leasingnya, nah leasing nggak mau tahu, dia tidak punya hubungan hukum dengan pihak ketiganya, pasti konsumennya yang kena. Dia juga nggak bisa tiba-tiba melaporkan misalkan si oknum ormas yang nge-backup. Nggak bisa, harus konsumennya dulu yang dilaporin. Yang atas nama di situ langsung. Ya, ini yang repot kan. Si atas namanya nggak tahu apa-apa, secara hukum dia melanggar, meskipun alasannya nggak tahu dan lain sebagainya gitu. Hukum kan tidak bisa seperti itu. Ketika sudah diundangkan, sudah diberikan, sudah terdaftar di lembaran negara, itu kan dianggap semua masyarakat sudah tahu. Konsep hukum kita kan seperti itu. Jadi harus kita masyarakat yang banyak cari tahu. Nggak bisa alasan saya nggak tahu ada undang-undang fidusia, nggak bisa begitu. Nah, dengan kejadian kemarin ini akhirnya kan Kapolda Metro Jaya memberikan statement yang cukup keras ya, bahkan langsung action ya. Langsung action.
kalau nggak salah beberapa orang saya baca beritanya juga hampir ditangkap juga ya sama. Apakah ini nanti tidak merembet ke tempat-tempat lain? Sehingga gini, akhirnya stigma masyarakat tuh jadi, apalagi ada statement dari Polda Metro Jaya ya. Mungkin Polda-Polda lain melakukan itu. Dan sepertinya ini sudah merembet. Nah. Ini sebetulnya baik apa tidak? Ada baiknya, ada enggaknya. Baiknya? Baiknya karena memang di sisi perusahaan jasa penarikan juga memang banyak oknum yang memang sering melakukan kekerasan gitu. Bahkan tidak jarang juga ada beberapa yang tidak punya sertifikasi jasa penarikan. Nah, buruknya banyak juga pihak perusahaan jasa penarikan yang mereka menariknya selalu baik-baik. Bahkan kalau saya dulu di salah satu leasing, leasing kita mewajibkan kepada si pihak perusahaan jasa penarikan itu untuk melakukan eksekusinya di kantor. Contoh misalkan di Lebak, ini unitnya misalkan ketemunya di alun-alun. Nah, itu sama kita nggak boleh tuh dieksekusi langsung di alun-alun. Jadi harus dibawa nih si konsumennya ke kantor leasing, baru kemudian dilakukan berita acara serah terima. Jadi jelas nih unitnya masuk ke leasing. Karena banyak juga kan oknum di lapangan yang dia ngaku-ngaku dari leasing, ditarik di lapangan, ternyata pas dicek ke leasing nggak ada unitnya. Nah itu kan, saya juga pernah dengar, ada juga beberapa yang disalahgunakan ya. Ketika itu ditarik, saya ngalamin sendiri, kawan-kawan saya, ketika kendaraannya ditarik oleh debt collector, dibawa ke tempat leasing, ketika dia cek ke leasing, nggak ada. Ya. Dan banyak yang gitu. Ya itu, tadi banyak. Nah hal seperti ini, pihak leasing, siapa yang bertanggung jawab kalau begini? Karena itu ditariknya di tengah jalan. Karena orang ketika ditariknya tidak punya kekuatan apa-apa ya, apalagi maaf, dengan intimidasi yang sangat luar biasa ya. Akhirnya udah silakan diambil paksa gitu. Nah, ketika dicek ke leasingnya tidak ada. Banyak seperti saya itu. pernah persis kayak gitu. Ada orang yang nyusul ke leasing yang memang kuasa hukumnya saya. Dia menunjukkan, nih Kang fotonya. Saya menyerahkan unitnya di depan leasing A. Ya saya bilang, Ibu menyerahkannya ke siapa? Ada berita acara serah terimanya. Nah, dia alasannya saya menyerahkan ke karyawan yang namanya A. Ternyata nggak ada karyawan namanya itu, kan aneh sih sebenarnya. Jadi saya juga, ya memang agak ini ya. Karena kita juga mau menyalahkan konsumen yang ngerasa udah masuk ke leasingnya gitu. Tapi leasingnya nggak merasa menerima, bahkan pegawai yang dia sebut namanya nggak ada di situ. Kalau yang saya lihat perhatikan ya beberapa konten ya tentang penarikan sama debt collector, saya belum melihat ketika debt collector itu memperkenalkan diri. Nama saya ini bla bla bla, enggak, akhirnya saya tugas narik. Saya dari ini, silahkan datang aja ke kantor. Itu selalu begitu. Memang yang seperti Kang Acep tadi sebutkan, dia tidak menggunakan SOP yang sesungguhnya. Ya, harusnya dia menyesuaikan antara SOP dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Iya dong, surat kuasanya harus menunjukkan surat kuasa, kemudian sertifikat jaminan fidusia. Betul. Itu kan dari pihak leasing sebenarnya udah dikasih semua. Bahkan konsumen mau cek misalkan ke leasing, boleh nggak saya lihat sertifikat fidusia punya saya? Boleh. Tapi kan kadang-kadang dalilnya, oh saya dari awal nggak pernah nih tanda tangan ini, tanda tangan itu. Saya nggak pernah terima sertifikat fidusia. Kan sertifikat fidusia itu berada di kekuasaan leasing. Nggak perlu dikasih ke dia, tapi kalau dia mau lihat, boleh. Nah gitu. Oke, terima kasih nih Kang Acep ya, obrolannya udah mulai seru nih ya. Pemirsa warga Lebak semua, obrolan kita nanti tetap akan kita lanjutkan lagi. Dan sebelumnya kami sampaikan bahwa podcast ONA ini adalah obrolan yang terselenggara atas kerjasama Faskal TV, Faskal Printing, dan tidak lupa juga perumahan yang sekarang sedang laku di Rangkas Bitung, yaitu Gria Royal Greenland yang letaknya di ONA. Dan saat ini jadi booming nih Royal Greenland. Pada warga masyarakat di Lebak, silakan hubungi nomor telepon di sini
di Royal Greenland. Kembali lagi kita ngobrol santai, obrolan bermakna dengan Kang Acep. Setelah tadi secara gamblang Kang Acep sudah jelaskan bagaimana SOP-nya ketika tidak dijalankan. Nah, akhirnya sekarang merembet ke Banten juga mungkin ya, setelah dari Polda Metro Jaya yang ditakutkan. Merembet ke semua Polda. Ada nggak statement Kang Acep nih buat para masyarakat memang yang leasing ya, yang menggunakan leasing, yang supaya tidak berurusan dengan debt collector, memang bagusnya memang harus bayar utangnya kan? Ya, bagusnya kalau nggak mau ada debt collector per rumah, bayar utang, simple kan? Bayar, selesai. Tapi kan kondisi masyarakat kan kita tidak akan tahu ya. Begitu dia ngambil sekarang, besok-besok ditarik. Karena saran saya sih, kalaupun bayar, dipastikan bayarnya ke kantor. Ya, karena banyak juga oknum pegawai yang akhirnya tidak nyampe ya. Ya, bayar nitip ke pegawai gitu. Ternyata nggak nyampe. Dilapping lah sama pegawai gitu. Apalagi kalau sekarang pembayaran online kan ya, lebih baik online. Online sudah tanggal semuanya online lebih enak. Sebetulnya kalau memperhatikan banyaknya motor atau kendaraan yang ditarik ini tidak serta-merta juga kesalahan konsumen ya, karena kondisi konsumen apalagi saat kemarin pandemi, kita kan tidak ada yang tahu ketika mereka tidak bekerja lagi. Dulu berharap bahwa dengan menyicil kendaraan dia bisa enak transportasinya, tapi kondisinya beda. Nah, apakah pihak leasing juga tidak punya andil atas kejadian ini? Kenapa? Karena sangat mudahnya mendapatkan sebuah kendaraan. Contoh lah, motor dengan DP 1 juta saja orang udah bisa. Bahkan ada yang di bawah 1 juta. Kan ini resikonya sangat besar ya. Apakah pihak leasing juga tidak antisipasi ke situ, bukan hanya laku pertamanya saja gitu? Beberapa leasing yang sudah lama, yang sudah kuat, mereka nggak mau begitu. Nggak mau yang DP. Nggak mau kasih DP miring, DP ceper gitu. Yang jadi masalah adalah leasing-leasing yang baru, yang baru muncul. Mereka mencoba merebut pasar dengan cara memberikan DP-DP yang kecil. Sebenarnya bukan kecil, DP-nya kan sudah diatur harus berapa persen, tapi dikasih subsidinya kegedean. Sehingga kemudian ini terlalu mudah. Kadang-kadang surveinya juga nggak benar. Gitu. Apakah kondisi si konsumennya ini akan bisa bayar atau tidak, mereka nggak peduli. Kadang-kadang yang penting pembeliannya nyampe target. Nah, tanpa melihat kondisi orangnya itu, kira-kira bisa bayar atau tidak. Nah, karena leasing baru kan pengen booming, pengen banyak konsumennya gitu. Tapi kalau leasing-leasing yang lama nggak begitu. Mereka berani bertahan gitu. Kayak misalkan kemarin pas pandemi gitu. Apakah kemudian leasing-leasing ini memberikan kebijakan kemudahan kepada masyarakat? Banyak. Hampir semua leasing memberikan yang namanya relaksasi. Ya, jadi boleh jadwal ulang, bisa misalkan dengan cara tenornya diperpanjang. Kemudian cicilannya diperkecil, itu boleh semua. Nah, cuman rata-rata masyarakat ini tidak menggunakan kesempatan itu. Mereka lebih banyak minta tolong, mohon maaf gitu, oknum LSM, oknum ormas. Akhirnya malah dijual putus, kembalikan DP dan lain. Padahal itu beresiko terkena tindak pidana. Ya Kang Acep, kita lumayan panjang juga nih bercerita ya tentang debt collector, mata elang, dan sebagainya. Tapi terima kasih sudah memberikan satu edukasi lah buat masyarakat. Paling tidak masyarakat sekarang tahu ya. Tidak serta-merta bahwa debt collector itu semuanya juga jahat gitu ya. Ternyata masih bisa juga kita ada peluang dengan tadi apa? Baik menurut saya. Debt collector itu mengingatkan kita untuk menyelesaikan urusan kita di dunia. Karena kan salah satu urusan yang tidak bisa kita selesaikan di akhirat, urusan utang piutang. Itu kan hablum minan nas. Kemarin ada diselesaikan antara kita. Kemarin ada yang bilang begini, Pak, itu debt collector. Kalau tidak mau berurusan dengan debt collector, jangan utang, kan ya? Benar ya? Beli cash aja. Nah, ini ada juga konsumen yang bilang, leasing kalau nggak mau ada risiko gitu, jangan kreditin, gitu kan? Jangan minjemin duit, karena kan beresiko. Akhirnya semuanya kembali lagi kepada niat masing-masing. Satu sisi sih begitu ya, kalau nggak mau berusaha beli cash. Cuman kan kita tidak melihat dari sisi yang lain. Contoh misalkan para ojek online misalkan. Mereka kan mayoritas kredit. Kenapa mereka kredit? Karena nggak mampu kan, nggak mampu beli cash. Jadi dari satu sisi itu cukup penolong buat mereka. Kita nggak bisa ngelihat dari sisi diri kita aja yang mampu. Kalau kita ya tinggal beli cash aja, beli cash gitu.
Kalau bagi Mereka kan ada yang beli buat usaha gitu. kalau pengacara mah nggak ada kredit ya, Ada. kayak semua ya. Tapi mayoritas nggak di ACC sih. Kalau pengacara ya itu Ya. Karena katanya nagihnya susah. susah ya. Padahal kita pengacara yang baik-baik aja. Kalau berurusan nanti kembali lagi ke pasal-pasal kan Iya. hukum. Lebih galakan pengacaranya Pengacaranya daripada di sini. daripada ini. Baik, Kang Acep, terima kasih juga ya sudah mampir, sudah memberikan ulasannya di Pascal TV ya. Semoga nanti ada kesempatan lagi bisa mampir lagi dengan Siap. bahasan yang lain. Tentunya Boleh lah, seputar mungkin masalah nanti diundang perwakilan dari pihak leasingnya atau perwakilan dari pihak si PT perusahaan jasa penarikan. memang Bisa lah kita memang hadirkan. ke depannya pemirsa Pascal TV itu nanti akan ada seperti debat ya, artinya diskusi bersama. Kalau ini kan hanya dari satu sisi nih Ya. bobotnya. Saya hanya melihat ini podcast ini hanya mengenalkan juga dari sisi hukum dulu karena ini kan bukan debat. Ya. Nanti besok-besok dari pihak yang lain Ya, gitu. biar berimbang. Biar berimbang. Cocok. Ada saatnya nanti Pascal TV menyajikan hal seperti itu. Apalagi ke depan ini dunia politik akan mulai panas nih. Jadi ada debat caleg, debat publik, debat semua. Artinya kita ramaikan saja lah. Edukasi buat masyarakat. Tidak hanya di televisi nasional saja gitu. Artinya di lokal pun kita bisa melihat. Baik, terima kasih. Ada yang ingin disampaikan terakhir buat pemirsa, buat warga Lebak khususnya? Ya, pesan saya kepada masyarakat khususnya yang melakukan pembelian kendaraan secara kredit, kalau kemudian konsumen ini tidak bisa membayar cicilan, saran saya lebih baik segera datang ke leasingnya untuk membicarakan solusinya baik-baik. Nah, karena kadang-kadang kayak tadi ketemu Matel di jalan itu udah sulit memang komunikasi baik-baiknya. Kadang-kadang kita yang nggak punya waktu atau yang pihak eksekutornya juga nggak mau berlama-lama. Gitu. Jadi saya kira memang kalau tidak bisa membayar pilihannya ya dikembalikan atau segera datang ke leasingnya. Minta solusi terbaiknya kayak gimana. Misalkan ada juga kadang-kadang leasing yang memberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan berapa lama nih akan dibayar. Kadang-kadang bisa begitu. Atau misalkan dirubah tenornya dulu masih bisa. Saya belum tahu nih kalau sekarang bisa atau tidak. Dan kalau memang konsumennya ini mau menyerahkan unitnya, itu harus dipastikan bahwa unitnya nyampe ke leasing. Karena kalau nggak nyampe ke leasing, tetap nanti nama dia blacklist tetap diperbankan. Itu kan susah ngapusnya. Awalnya berasa baik-baik aja nih. Nanti ke depannya ketika dia misalkan mau melakukan pinjaman modal ke bank, itu kedetek semua kan. Oh ini masih punya cicilan yang nggak selesai misalkan di leasing FIF atau di leasing Adira. Itu mengganggu sekali dan sulit ngeberesinnya. Jadi harus Makanya saya kira clear ya. lebih baik clear lah diserahin atau memang minta solusinya, dicari solusinya bareng-bareng. Atau bisa saja misalkan diserahkan untuk dilelang. Dan itu saya pastikan kalau misalkan lelangnya melebihi utang, itu biasanya kita kembalikan. Saya pernah melakukan eksekusi Pajero Sport waktu itu. Itu ketika dilelang lebihnya masih 40 juta. Dan itu kita kembalikan ke konsumen. Ya gitu. Ya, karena memang di perusahaan pembiayaan juga diaudit semua kan. Udah diaudit internal, kemudian diaudit OJK. Ya kalau memang ada lebihnya, harus dikembalikan ke konsumen. Ya. Apalagi misalkan ada sekarang perusahaan pembiayaan syariah, itu konsepnya udah beda lagi. Kayak misalkan denda nggak ada dia, tapi ada yang namanya sanksi keterlambatan. Dan sanksi keterlambatan itu tidak boleh diambil sebagai keuntungan perusahaan. Itu harus dikembalikan lagi kepada masyarakat. Contoh misalkan dipakai untuk pembangunan masjid atau apa, itu dikembalikan lagi. Intinya pesan saya kalau memang tidak sanggup lagi untuk melanjutkan ya dikembalikan atau segera cari solusi bersama dengan pihak leasing, atau kalaupun misalkan mau dioper kredit, itu harus pengetahuan leasing, supaya nanti data di leasingnya itu berubah, bukan lagi atas nama konsumen yang pertama, tapi berubah menjadi atas nama konsumen yang baru. Sehingga ketika ada permasalahan, unitnya hilang atau lain sebagainya, itu leasing sudah nagihnya ke konsumen yang baru, bukan lagi ke konsumen yang lama. Terakhir itu ya. Ya. Dan saran saya yang kedua, jangan kemudian mudah percaya dengan orang-orang yang mengatasnamakan lembaga, mengatasnamakan ormas, mohon maaf gitu, yang bisa katanya nggak bisa ditagih leasing dan lain sebagainya. Itu bohong semua. Oknum itu ya? Ya, oknum lah. Karena saya kira itu tidak bisa kemudian menghilangkan hukum yang ada.
mengalihkan unit objek jaminan fidusia tanpa persetujuan pihak leasing, mau sampai dimanapun, selama Undang-Undang 42 tahun 99 ini masih berlaku, tetap masuk tindak pidana. Jadi mungkin ketika diserahin, oh udah aman, unit udah nggak ada, udah tanggung jawab pihak ormas misalnya. Faktanya nggak seperti itu. Jadi lebih baik pilihan yang pertama tadi. Oke, ya begitulah pemirsa warga Lebak semua yang disampaikan pengacara muda Kang Acep Saifuddin sudah bisa kita dengar dan bisa kita jalankan ke depannya. Kang Acep, terima kasih sudah datang ke Pascal TV. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi kapan-kapan. Satu aja saya, terakhir pertanyaan. Kalau ada klien yang minta bantuan konsultasi hukum dengan Acep, ada nggak yang tidak berbayar? Ada. Tidak berbayar. Ada, kita juga memberikan layanan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat yang tidak mampu. Ya kalau merasa tidak mampu silakan, tinggal bawa surat keterangan tidak mampu dari desa atau kelurahan, silakan datang. Bisa, ada pendampingan itu? Bisa. Nah itu yang harus diketahui masyarakat, jadi bisa juga ada pendampingan hukum dengan lewat pengacara kita, Pak Kang Acep, ketika masyarakat kurang mampu, tapi memerlukan pendampingan. Baik, terima kasih. Nanti bertemu kembali di waktu dan jam yang lain lagi. Masih dengan Pascal TV di podcastnya Ona, obrolan bermakna bersama saya Gegi Karyaganda. Selamat pagi. Wassalam.